Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Etika Profesi akan mempresentasikan terkait materi mobile app developer. Sebelumnya, untuk anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Muhammad Kenzo Tubagus Zaki Rasidin, dengan NIM 1020924300076. Kemudian Ada saya. saya Noah Fawaz Zaki Wibowo dengan NIM 1020924300003. Ada saya Muhammad Chandra Tindafat dengan NIM 10209243004. Saya Fahri Aditya Ramadan dengan NIM 102092400115. Oke, sebelum lanjut ke materinya, mungkin kita masuk ke bagian pendahuluannya dulu. Jadi, profesi mobile app developer itu sangat penting dalam ekonomi digital. Namun karena rentannya terhadap pelanggaran etika, karena akses ke data pribadi itu sangat sensitif bagi pengguna. Lalu untuk kerentanannya sih ada apa aja sih? Jadi untuk yang pertama itu ada akses data pengguna, yaitu resiko penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan juga penjualan data tanpa persetujuan. Nah, untuk yang kedua, keamanan aplikasi. Jadi aplikasi yang tidak aman dapat menjadi celah bagi peretas untuk mencuri informasi, merupakan pelanggaran etika jika kelalaian keamanan terjadi. Lalu berikutnya itu ada transparansi, kurangnya kejelasan tentang jenis dan penggunaan data yang dikumpulkan aplikasi menjadi masalah etika. Lalu yang terakhir yaitu pengaruh terhadap penggunanya. Aplikasi dapat dirancang untuk memanipulasi perilaku pengguna seperti mendorong pembelian berlebihan atau menciptakan kecanduan. Nah, untuk contoh kasus nyatanya itu seperti kasus Cambridge Analytica yang merupakan salah satu kasus di mana organisasi tersebut merupakan organisasi politik yang awalnya itu digunakan sebagai perolehan atau disalahgunakan untuk mengambil informasi pengguna Facebook untuk dijadikan seperti semacam kampanye gitu. Lalu juga Indonesia sendiri itu ada kasus pinjol ilegal yang dimana data pengguna itu bisa dijadikan apa ya kayak semacam untuk penjualan pinjam online untuk pinjaman online ilegal gitu. Jadi untuk pentingnya kode etik itu sangat kuat bagi pengembang aplikasi software supaya data-data gitu tuh nggak digunakan secara ilegal gitu. Next. Oke, kemudian untuk kode etik dan perilaku. Kode etik berikut dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip organisasi profesional seperti ACM Code of Ethics 2022 dan IEEE Code of Ethics 2020. Nah, jadi di sini yang pertama ada integritas dan kejujuran. Mobile apps developer harus bersikap jujur dalam seluruh aspek pekerjaan, termasuk pelaporan bug, performa sistem, dan penggunaan data pengguna. Selanjutnya yaitu perlindungan privasi dan data pengguna. Wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna sesuai regulasi privasi yang berlaku di Indonesia seperti GDPR atau UU PDP Indonesia. Kemudian ada tanggung jawab profesional.
mengambil tanggung jawab penuh atas dampak sosial dan teknis dari aplikasi yang dikembangkan. Kemudian transparansi dan keterbukaan, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang fungsi aplikasi, izin akses, serta kebijakan privasi dan lain-lainnya. Kemudian keadilan dan non-diskriminasi, mengembangkan aplikasi yang inklusif, tidak memihak, dan dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat tanpa batas. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, mengikuti semua peraturan terkait hak cipta, lisensi perangkat lunak, dan perlindungan konsumen. Kemudian ada komitmen terhadap keamanan dan keberlanjutan, berusaha memastikan aplikasi bebas dari celah keamanan dan tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan digital maupun fisik. Akan dilanjutkan oleh teman saya Zidan. Selanjutnya ada kode perilaku profesi mobile app developer. Sebagai mobile app developer, tidak boleh mengakses, mengubah, mendistribusikan data pengguna tanpa izin eksplisit. Lalu sebagai developer juga tidak boleh bekerja sama terhadap proyek yang bertentangan dengan hukum atau prinsip profesional. Selanjutnya ada juga menjaga kerahasiaan informasi klien ataupun pengguna meski tidak terlibat dalam proyek yang sudah dikerjakan. Lalu, sebagai mobile app developer juga harus menghindari plagiarisme dan memberikan atribusi yang layak kepada karya pustaka yang berhubungan dengan proyek yang digarap. Lalu, selanjutnya itu menguji aplikasi secara menyeluruh untuk menghindari cacat sistem ataupun hal lainnya yang dapat membahayakan pengguna. Mobile app developer juga harus menyediakan opsi penghapusan akun dan data pribadi bagi pengguna dengan mudah. Lalu, tidak boleh menyisipkan malware, spyware, ataupun kode tersembunyi yang dapat merugikan pengguna. Mobile app developer juga harus mengkomunikasikan batasan dan risiko penggunaan aplikasi secara terbuka. Lalu melaporkan segera setiap pelanggaran keamanan ataupun kebocoran data kepada pihak yang berwajib. Dan terakhir, mobile app developer juga berkomitmen pada berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi baru. Rencana penegakan sebagai mobile app developer untuk memastikan kode etik dan kode perilaku, dibutuhkan mekanisme penegakan aturan yang jelas, adil, dan terukur. Rencana ini berfungsi sebagai pedoman bagi organisasi tim, pengembang, maupun individu yang menangani pelanggaran etika di lingkungan kerja. Rencana penegakan kode etik. Yang pertama yaitu mekanisme pelaporan, mengkomunikasikan batasan dan risiko pengguna aplikasi secara terbuka. Yang kedua yaitu investigasi. Laporan akan ditinjau oleh komite etika atau tim audit internal dengan menjaga kerahasiaan pelapor dan hak pembelaan pelapor. Yang ketiga yaitu sanksi. Sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemutusan kerja atau pelaporan ke organisasi profesional. Lalu yang terakhir yaitu tindak lanjut. Sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga pemutusan kerja atau pelaporan ke organisasi profesional. Analisis dampak penerapan kode etik. Dampak positif. Yang pertama yaitu perlindungan data dan privasi. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap aplikasi lokal melalui kepatuhan terhadap regulasi seperti UU PDP. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Mendorong developer untuk menyediakan kebijakan privasi dan izin akses yang jelas. Lalu yang ketiga yaitu kepercayaan dan daya saling pasar. Aplikasi yang etis dan aman memiliki retensi pengguna yang lebih tinggi dan memperkuat citra industri digital nasional. Lalu yang terakhir yaitu kepatuhan regulasi dan reputasi. Menekan risiko pelanggaran hukum dan meningkatkan reputasi profesional. Tantangan.
Tantangan yang pertama yaitu biaya kepatuhan. Pengembangan fitur privasi dan audit keamanan menambah beban biaya, terutama bagi startup kecil. Yang kedua yaitu kompleksitas regulasi. Developer perlu menyesuaikan proses internal agar sesuai dengan ketentuan UU PDP. Lalu yang terakhir yaitu risiko reputasi. Anggaran data dapat berujung pada pemblokiran aplikasi dan hilangnya kepercayaan publik. Ya, mungkin sekian untuk presentasi yang kelompok kami sampaikan terkait etika dalam mobile app developer. Apabila ada kekurangan atau kesalahan pada kata-kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.